Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kakak dengan NIM F1D022112. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Machine learning merupakan bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dari data. Di sini latar belakangnya yaitu peningkatan rekomendasi produk di platform e-commerce. Platform e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan pertumbuhan besar dalam jumlah pengguna dan produk, tantangan utama adalah bagaimana menyajikan produk yang paling relevan kepada pengguna. Rekomendasi produk memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Sistem rekomendasi yang baik dapat membantu pengguna menemukan produk yang mereka cari atau bahkan produk yang mereka tidak tahu mereka inginkan. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi platform e-commerce. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan sistem rekomendasi produk di platform e-commerce. Kami berharap dapat menciptakan sistem yang dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan kepada pengguna kami. Beginilah cara kerja machine learning pada tingkat dasar. Misalkan, kita ingin membuat sebuah program yang dapat membedakan antara apel dan pisang. Pertama-tama, kita akan memberikan beberapa gambar berlabel dari masing-masing program. Kemudian, program akan mencari pola pada buah-buahan dan mulai mengingatnya. Kemudian, program akan menggunakan ingatan ini untuk melihat gambar apel dan pisang yang tidak berlabel dan menentukan yang mana apel atau pisang secara otomatis. Anda dapat menemukan machine learning setiap hari, seperti situs media sosial, untuk membuat feedback berdasarkan preferensi, dan search engine menggunakannya untuk meningkatkan keakuratan hasil pencarian mereka, dan juga digunakan dalam skala yang lebih besar dalam industri medis. Oke, baik. Selanjutnya terdapat beberapa divisi yang terlibat dalam tugas besar kami ini. Ya, di antaranya adalah tim pengembangan produk dan tim data science. Nah, di tim ini mereka menggunakan masing-masing aplikasi dalam skenario yang kita gunakan. Jadi, pada tim pengembangan produk menggunakan aplikasi Python dan XMPP. Lalu pada tim data science menggunakan aplikasi Pandas, NumPy, Jupyter Notebook, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Rust, dan Xcode. Sekilas tentang masing-masing kegunaan aplikasinya. Pertama ada TensorFlow. TensorFlow digunakan untuk mengembangkan model deep learning, dan aplikasi ini digunakan oleh tim data science untuk melakukan analisis data, eksplorasi model, dan pengembangan model rekomendasi untuk pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya adalah PyTorch. PyTorch digunakan untuk model deep learning, dan tim data science menggunakan aplikasi ini untuk membangun dan mengoptimalkan model rekomendasi, menciptakan keberagaman dalam alat yang digunakan untuk mengevaluasi solusi. Keras adalah antarmuka tingkat tinggi untuk TensorFlow dan PyTorch. Tim data science memanfaatkan keras untuk memudahkan pembangunan dan integrasi model rekomendasi ke dalam platform e-commerce. XMPP digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur penyimpanan dan akses model rekomendasi di platform e-commerce. Hal ini mencakup pengelolaan database dan layanan web yang diperlukan. Aplikasi ini digunakan oleh tim pengembangan produk. Lalu ada Scikit-learn, adalah perpustakaan Python untuk machine learning dan data science. Tim data science menggunakan aplikasi ini untuk teknik-teknik pre-processing dan evaluasi model untuk memperkaya analisis tim. Selanjutnya ada Pandas. Pandas adalah perpustakaan Python untuk analisis data. Tim data science menggunakan Pandas untuk membersihkan dan organisir dataset, memastikan kualitas data yang baik sebelum digunakan untuk pelatihan model. Lalu ada NumPy. NumPy adalah perpustakaan Python yang kuat untuk komputasi numerik. Tim data science menggunakan NumPy untuk manipulasi data dan operasi matematika, membantu dalam pembersihan dan persiapan data. Selanjutnya adalah Jupyter. Jupyter adalah lingkungan pengembangan interaktif untuk data science dan analisis, sehingga tim data science menggunakan Jupyter Notebook ini untuk menjalankan kode secara interaktif, mempermudah eksplorasi data dan pengujian model. Lalu ada Python. Python digunakan oleh tim pengembangan produk. Aplikasi ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan semua langkah dalam proyek.
mulai dari pemrosesan data, pembangunan model, hingga integrasi dengan platform e-commerce. Python menjadi tulang punggung pada suatu proyek. Terakhir adalah Visual Studio Code atau VS Code. VS Code ini adalah editor kode yang kuat dan ringan. Tim pengembangan produk dan tim data science dapat menggunakannya untuk mengembangkan, mengedit, dan mengintegrasikan kode Python serta memfasilitasi kolaborasi antar tim. Oke, baik. Bagian selanjutnya itu mengenai skenario. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Axel Cesariano dan NIM F1D022118. Di sini saya akan menyampaikan sekilas mengenai kegunaan dari Linux ini pada divisi machine learning, terutama kegunaannya pada dua tim yang sudah disampaikan sebelumnya, itu adalah tim pengembangan produk dan tim data science. Langkah yang pertama itu adalah dalam penyiapan lingkungan dan data. Di sini tuh tim pengembangan produk memastikan bahwa platform e-commerce dari perusahaannya siap menerima pembaruan data. Sementara itu dari tim data science sendiri, mereka lebih berfokus pada melakukan identifikasi serta pembersihan dataset. Pembersihan di sini diantaranya itu termasuk data produk, data pengguna, reward pembelian, dan lain sebagainya dengan menggunakan tools seperti Pandas dan NumPy. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya itu adalah melakukan analisis data dan pemodelan. Tim data science di sini menggunakan tools seperti Jupyter Notebook, TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Tools ini digunakan untuk menjalankan eksplorasi data yang mendalam serta membangun model rekomendasi menggunakan TensorFlow dan PyTorch. Kemudian Scikit-learn di sini digunakan untuk teknik pre-processing dan evaluasi model. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu adalah pengembangan model rekomendasi. Tim data science di sini memegang peranan kunci dalam mengembangkan model rekomendasi menggunakan tool seperti Keras dan TensorFlow. Mereka memanfaatkan algoritma dari deep learning untuk meningkatkan akurasi serta akurasi rekomendasi berdasarkan dari preferensi pengguna. Tim pengembangan produk di sini terlibat dalam hal integrasi model ke dalam platform e-commerce menggunakan Python serta mempersiapkan infrastruktur di XMPP untuk menyimpan dan mengakses modelnya. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, uji coba dan penerapan. Langkah selanjutnya ini melibatkan uji coba dan penerapan dari model yang sudah dibuat dari langkah sebelumnya. Tim data science dan tim pengembangan produk bekerja sama dalam menguji model secara internal dengan dataset kecil dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan relevan serta tepat waktu. Kemudian, setelah melakukan uji coba dan uji coba yang dinyatakan berhasil, model yang telah dibuat diterapkan ke dalam platform e-commerce yang sebenarnya. Tim pengembangan produk di sini terus memantau kinerja dari model yang dibuat serta melakukan perbaikan jika hal itu dirasa perlu. Kemudian untuk langkah berikutnya, melakukan evaluasi serta optimalisasi lanjutan. Tim data science dan tim pengembangan produk pada langkah ini melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap model yang telah mereka kembangkan berdasarkan algoritma yang diimplementasikan tadi. Mereka menggunakan feedback pengguna dan metrik kinerja seperti presisi, recall, dan metrik bisnis lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dari rekomendasi atau preferensi pengguna yang mereka berusaha terapkan. Tim data science di sini secara berkala memperbarui model dengan menggunakan data baru dan meningkatkan performa model. Meningkatkan performa model dilakukan dengan menggunakan teknik seperti transfer learning atau fine tuning. Kemudian langkah yang terakhir yaitu adalah pemeliharaan dan perbaikan. Tim pengembangan produk di sini memastikan bahwa pemeliharaan infrastruktur di XMPP dan platform e-commerce untuk menjaga kinerja model rekomendasinya. Sementara itu dari tim data science sendiri bersama-sama dengan tim pengembangan produk bertanggung jawab atas perbaikan yang cepat jika terjadi masalah teknis atau sebagainya dan jika ada perubahan besar dalam tren yang berkaitan dengan perilaku pengguna yang dirasa perlu untuk dilakukan perubahan ke model data yang kita kembangkan. Mungkin untuk kegunaan dari Linux ini di divisi machine learning seperti itu kurang lebihnya. Mungkin bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke,
Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kalbi Zahrani dengan NIM F1D022150. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, itu dari segi desain interface. Nah, di sini itu pertama kita mulai dari kombinasi warna. Bisa dilihat di sini bahwa kita menggunakan kombinasi warna biru, putih, dan juga hitam. Nah, saya akan menjelaskan dari segi warnanya, kenapa sih kita menggunakan kombinasi warna biru, putih, dan hitam. Yang pertama itu kombinasi warna tersebut merupakan salah satu kombinasi warna yang baik yang kemudian menggunakan kombinasi antara warna netral atau warna monokrom, putih dan hitam, dan itu memberikan kesan profesionalisme dan juga kesan modern, yang dimana warna biru, hitam, dan putih itu sering dianggap sebagai warna yang memberikan kesan profesional dan modern. Kemudian juga kejelasan dan kontras, yang dimana warna putih sering digunakan sebagai latar belakang karena memberikan kontras yang baik dengan teks atau elemen grafis yang berwarna hitam atau biru. Hal ini membuat informasi lebih mudah terbaca dan juga dikenali. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara mengganti tema di Linux itu sendiri? Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke settings. Di sini, di menu sini, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai panel ini. Jadi sebenarnya ini merupakan panel yang sudah kita ubah atau kita sudah modifikasi dengan cara bagaimana teman-teman bisa klik kanan di bagian panel, kemudian masuk ke panel edit mode, dan kemudian nanti teman-teman bisa langsung mengganti icon-icon ini dengan cara menggeser ikonnya ke tempat yang teman-teman inginkan. Kemudian juga bisa di move, kemudian juga bisa add panel di mana teman menginginkan panel baru, yaitu di ujung-ujung dari layar teman-teman, bisa di sini, di ujung sini ataupun di sini. Nah, di sini itu kami menambahkan beberapa eh, menu. Jadi kalau misalnya keluarkan seperti ini, terus ini kita menambahkan beberapa menu, yaitu untuk tanggal dan juga di sini ada untuk menu cuaca. Nah, di sini kami mengatur menu utama itu di tengah, yang dimana agar memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian ke aplikasi-aplikasi yang diinginkan. Kemudian untuk tema itu teman-teman bisa masuk ke settings. Di bagian settings itu bisa masuk ke preference, kemudian ada di tema atau bisa cari langsung di sini. Nah, di sini itu di bagian tema, sini teman-teman bisa mengganti ada icon, application, mouse pointer, dan juga desktopnya. Masing-masing bisa teman-teman ganti sesuai preferensi. Kemudian juga di sini ada beberapa tema bawaan yang disediakan oleh Linux yang bisa teman-teman gunakan dengan cara mendownload di bagian sini. Kemudian kalau misalkan nih teman-teman juga pengen em, mencari tema-tema yang lain di luar dari Linux, teman-teman bisa menggunakan beberapa referensi yang kami dapatkan, yaitu Pixabay, kemudian GnomeLoop, dan juga MCMuse. Baik, jadi teman-teman bisa langsung ke internet browsernya masing-masing, terus bisa ke Pixabay. Nah, di Pixabay ini teman-teman bisa mencari gambar-gambar yang bisa digunakan untuk wallpaper. Langsung di-download, kemudian nanti disimpan dan langsung diatur menjadi wallpaper. Kemudian juga ada namanya Genome Loop. Nah, di Genome Loop ini teman-teman bisa download icon, tema, dan juga em, extension lainnya. Terus ini eh, teman-teman langsung ke GTK 3/4 Themes. Sini teman-teman bisa download untuk yang gratis. Terus juga di sini juga ada icon-icon yang bisa teman-teman gunakan. Di DM Themes, Full Icon Themes juga bisa teman-teman download. Misalkan teman-teman yang ini, kemudian nanti ada page atau tombol atau menu yang digunakan untuk mendownload filenya. Jadi teman-teman bisa download lewat sini langsung. Kemudian dia nanti akan diberikan dalam bentuk zip dan akan masuk di file manager teman-teman di file downloads. Nah, di file downloads tadi, karena dia bentuknya masih dalam bentuk zip, nanti teman-teman bisa mengekstrak si file tersebut, mengeluarkan file-file yang sudah di-download tadi, kemudian dimasukkan ke file di bagian home dan cari file dengan nama themes ataupun icon. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman download. Kalau icons disimpan di sini, kalau tema disimpan di sini. Nah, setelah teman-teman masukkan file yang sudah diekstrak tadi, nantinya file-file tersebut akan muncul di bagian tema yang ada di sini. Nah, teman-teman bakalan lihat yang sudah download di bagian sini dan bisa langsung digunakan. Nah, mungkin itu dari segi desain interface-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian cara instalasi aplikasi di Linux. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inengah Dwi Putra Witasana,
dengan NIM F1D022049. Di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan beberapa aplikasi eh, yang kita gunakan sebagai machine learning di Linux Mint. Nah, eh, kita langsung saja. Eh, yang pertama, kita akan mencoba menginstal VS Code. Pertama, kita harus ke browser dulu, lalu kita mencari VS Code download for Linux. Nah, di sini kita sesuaikan untuk sistem operasinya sendiri. Karena kita pakai Linux, kita install yang jenis DEB ini. Karena saya sudah menginstal, kita lihat saja di files. Saya sudah ada menginstal, ada di downloads. Nah, ini file install dari VS Code, yaitu yang warna pink ini ya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa copy namanya aja. Copy. Bentar. Nah, di sini kita bisa copy, lalu kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita bisa mengetikkan perintah sudo dpkg min i, lalu link tadi yang kita copy. Karena saya sudah mendownload, saya tidak perlu eh, mengenter, menekan enter. Lalu kita harus menginstal Python terlebih dahulu untuk library-library yang ada di Python. Selanjutnya kita akan menginstal Python dengan cara sudo apt install Python 3. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai terinstall, lalu kita harus, saya besarin aja. Nah, setelah menginstal Python tadi, sekarang kita akan menginstal pipnya. Sudo apt install Python 3 pip. Nah, ini untuk menginstal pipnya. Nah, setelah itu kita akan menginstal library lain untuk kebutuhan dari machine learning ini, seperti eh, kita akan menginstal scikit-learn dengan cara pip install menu scikit-learn scikit-learn. Ini untuk menginstal scikit-learn. Nah, selanjutnya untuk aplikasi-aplikasi yang lain sekiranya sama, saya akan contohkan untuk yang Jupyter lagi. Kita membutuhkan Jupyter juga, pip dengan cara pip install Jupyter. Nah, ini cara menginstal Jupyter. Nah, selanjutnya kita ingin juga menginstal untuk library-library yang lain seperti Keras, NumPy, Pandas, PyTorch, TensorFlow juga itu sekiranya sama seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat yang berbeda seperti XAMPP. XAMPP itu kita harus ke browser terlebih dahulu lagi dan kita harus mencari eh, link tempat mendownloadnya, download XAMPP. Nah, di sini kita cari download XAMPP for Linux. Kita cari yang for Linux. Nah, ini kita download. Karena saya sudah ada download, kita lihat langsung di file. Nah, ini filenya. Kita copy kayak tadi, seperti menginstal VS Code. Kita copy nama filenya. Kita copy nama filenya.
Lalu kita coba install melalui terminal. Kita install melalui terminal. Oke. Dengan cara mengetik chmod plus x plus x nama filenya. Nah, setelah itu tinggal mengikuti langkah-langkah instalasi dari XAMPP sendiri. Oke, mungkin itu saja demo dari. Sedikit lagi kita bisa melihat aplikasi apa aja yang sudah kita install di sini, yang sudah kita install dengan cara melihat di disknya. Kita lihat di sini. Nah, untuk membuktikan apakah kita sudah menginstal atau belum, kita lihat di sini langsung. Sedikit menunggu. Oke, sudah sepertinya. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat library dan yang sudah kita install. Kita lihat di home dulu, karena ini paling banyak di di download, karena kita downloadnya di download. Nah, di sini kita sudah mendownload TensorFlow, bisa kita lihat kita sudah download Python, kita sudah download XAMPP, ini VS Code. Oke, ini library yang ada di Python. Kita lihat library yang sudah kita download. Nah, di sini sudah ada Torch, ada NVIDIA, ada TensorFlow. Kita lihat juga ada NumPy, ada Keras, ada Torch Audio juga, ada PIP. Nah, terus kita lihat juga sampai bawah yang sudah kita install semuanya. Nah, ini aplikasi-aplikasi dan library yang kita butuhkan untuk di machine learning ini. Nah, segitu kalau mau misalnya menggunakan Python, kita bisa langsung dari terminal atau buka VS Code langsung. Kalau ingin VS Code, karena kita sudah download VS Code, tinggal buka VS Code aja langsung. Kita buka VS Code. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah dites mungkin. Ini import TensorFlow. Oh, ini masih salah. Oke. Eh, itu saja penjelasan dari saya. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Septian Dusya Putra, NIM F1D022160. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk remastering pada Linux ISO Machine Learning. Pertama, kita search aplikasi Kubiknya. Setelah itu, masuk ke directory tempat untuk kita menyimpan file tersebut, yaitu ini Linux ML. Kita select. Setelah itu, next. Setelah itu, pilih Linux Mint yang sudah kita buat. Select. Setelah itu, kita ganti file name dengan Linux ML kelompok 2, dan kita ganti juga rilisnya menjadi custom kelompok 2. Serta kita hapus rilis URL-nya. Setelah itu kita next. Setelah itu kita next.
Yang dicentang di sini adalah base file, password, base, dan base completion. Setelah itu di next. Next. Setelah itu kita generate. Proses memakan waktu sekitar 1 jam paling lama. Iya. Jadi kesimpulannya adalah, dengan kerjasama antara tim pengembangan produk dan tim data science, perusahaan telah berhasil meningkatkan pengalaman pengguna di platform e-commerce. Mereka melalui implementasi model rekomendasi produk yang lebih akurat dan relevan. Proses ini melibatkan pengguna berbagai alat dan aplikasi yang telah Anda install, memanfaatkan kekuatan dari masing-masing dalam memecahkan masalah dan meningkatkan produk perusahaan. Baik, itu sekian dari kelompok kami masing-masing dan terima kasih. Dadah.